Magelang hari ini. Halo warga Magelang, selamat berjumpa lagi dengan saya Maya Harley yang sudah siap dengan rangkuman berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Dan langsung Maya akan menghadirkan berita pertama untuk Anda. Warga Magelang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemkot melalui Disnaker Transos memberikan pelatihan secara rutin bagi anak-anak nakal. Mereka juga dikarantina di Panti Sosial Patirahan Anak Batu Raden, Banyumas. Hal ini dilakukan untuk memberikan ilmu psikologis anak kepada siswa SD yang dikategorikan sebagai anak nakal. Diharapkan hal ini membuat anak-anak nakal berubah dan berkelakuan baik. Berita selanjutnya, Wali Kota beserta wakil dan forum pimpinan daerah Senin lalu mengawali kegiatan tarawih keliling di Gedung Wiworo Wiji Pinili. Tarling tersebut akan berlangsung di 17 kelurahan bersamaan dengan pemberian bantuan untuk masing-masing kelurahan. Wali Kota mengatakan kegiatan tarling tersebut bisa menjadi wahana silaturahmi dengan masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program pemerintah daerah. Masih dari pemerintah kota diberitakan, Pemkot diminta tidak lepas tangan dalam melindungi keberadaan pedagang kecil di pasar tradisional dan pedagang kaki lima. Salah satunya dengan mempercepat pembuatan peraturan wali kota tentang pengelolaan pasar tradisional dan penataan, pembinaan pusat pembelanjaan dan toko modern. Dengan ditetapkannya perwal tersebut, diharapkan hak pedagang akan terpenuhi. Beralih ke dunia pendidikan. Warga Magelang, sejumlah orang tua siswa sekolah autisme Bina Anggita merasa lega karena anak-anaknya bisa sekolah lagi di gedung yang layak. Siswa bisa menempati gedung bekas SD Potro Bangsan 5 untuk aktivitas belajar mengajar selama belum memiliki gedung tetap. Orang tua siswa berharap gedung tersebut bisa digunakan dalam waktu lama. Berita-berita seputar Kota Magelang masih akan terus kami angkat untuk Anda dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, pencurian terjadi di sebuah pusat grosir handphone dan komputer di Jalan Tidar. Sedikitnya 30 laptop dan 2 handphone raib. Polresta mengatakan pelaku diperkirakan lebih dari 3 orang dan diduga masuk melalui ventilasi kamar mandi. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan karena tidak ditemukan barang bukti dan sidik jari di TKP. Beralih ke pemerintah kabupaten. Warga Magelang, Bupati mengatakan minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji cenderung meningkat. Sampai saat ini tercatat 11.000 orang masuk dalam daftar tunggu haji. Padahal untuk pendaftaran tahun ini baru bisa berangkat tahun 2022. Masih dari kabupaten diberitakan polemik penambangan di Kecamatan Serumbung mendapat perhatian dari Bupati Magelang. Untuk itu beliau mengundang beberapa elemen masyarakat untuk membahas masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan tertutup di rumah dinas Bupati. Sebenarnya warga tidak keberatan dengan pembangunan sabodam, namun penggunaan begu, mesin produksi beton cair, dan material perlu diatur. Berita selanjutnya, warga Magelang kisruh pengumuman identifikasi tanah pembangunan Stadion Kabupaten Magelang mulai menemukan titik terang. Pemkap menyatakan sudah menerima surat warga Desa Pasuruan Mertoyudan dan Desa Bumi Rejo Mungkit atas hasil identifikasi tanah tersebut. Namun, Pemkap belum bisa menjawab surat tersebut karena masih menunggu hasil tim penilai estimasi tanah. Magelang hari ini masih terus Anda dengarkan, tentu dengan berita-berita seputar Kota Magelang. Warga Magelang, pelebaran Jalan Payaman Secang dikebut agar bisa selesai sebelum arus mudik Lebaran. Saat ini, pembangunan tinggal dilengkapi dengan prasarana pendukung seperti lampu penerangan, rambu-rambu, dan marka. Dengan dilebarkannya jalur tersebut, diharapkan tidak ada lagi kemacetan. Warga Magelang memasuki bulan suci Ramadan, polisi menggencarkan operasi penyakit masyarakat dan berhasil menangkap jaringan pembuat dan pengedar petasan di Kaliangkrik. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa belasan bungkus bubuk petasan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 3 bulan penjara. Berita terakhir, warga Magelang, ribuan produsen tahu dan tempe di kabupaten terancam gulung tikar jika pemerintah tidak segera mengatasi naiknya harga kedelai. Padahal terdapat lebih dari 3.000 produsen tahu dan tempe di Magelang. Walaupun banyak produsen yang mengurangi ukuran tahu dan tempe agar harga jual tetap terjangkau, sebagian produsen terpaksa menghentikan produksinya karena merugi. Hanya sampai di sini saja Maya Harley hadirkan berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Tunggu lagi update-update berita lainnya besok tentu di Magelang hari ini. Saya Maya, ayo jangan mudah menyerah.
Magelang hari ini.